Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan terhadap Syekh Imran Hussein dan orang yang penggemar Syekh Imran Hussein ataupun umat Islam secara keseluruhan yang mungkin punya pemahaman yang sama. Pertanyaan ini terkait dengan masalah Putin dan bangsa Rum, ya, di mana Syekh Imran Hussein ini menyatakan bahwa Putin dan bangsa Rum atau Kristen Ortodoks itu adalah orang yang beriman. Syekh Imran Hussein mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Nabi Isa. Bahkan Syekh Imran Hussein menyatakan bahwa Putin ini adalah orang yang menjalani peran Zulkarnain, seperti itu, ya. Luar biasa sekali menurut saya pendapat atau pemahaman Syekh Imran Hussein ini. Dan di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang sederhana saja, tidak sulit, ya. Kalau dalam bahasa Syekh Imran Hussein, ya, pertanyaan yang kelas SD, kelas sekolah dasar, seperti itu. Nah, begini pertanyaannya, rukun iman itu ada berapa? Pertanyaan sederhana sekali, kan? Tentu kita umat Islam sudah tahu, ya, rukun iman ada 6, ya, betul, ada 6. Nah, sekarang kita analisa pendapat Syekh Imran Hussein dengan rukun iman, seperti itu. Pertama, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Putin dan bangsa Rum yang Syekh Imran Hussein pahami ini sebagai Rusia, ya, bangsa Rusia, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah? Ya, mungkin insya Allah iya, beriman kepada Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, rukun iman yang selanjutnya adalah beriman kepada malaikat Allah. Kemudian ini yang rukun iman yang kedua, 3 dan 4 saling terkait, ya. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada utusan Allah. Karena saling terkait, ini jadi suatu pertanyaan. Jadi pertanyaannya, apakah Putin atau bangsa Rom itu yang di sekarang, yang dimaksud bangsa Rom yang Kristen Ortodok, ya, bukan yang Muslim, bangsa Rom yang Kristen Ortodok, apakah mereka beriman kepada malaikat, terutama malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah mereka beriman kepada Al-Quran sebagai kitab Allah? Apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah? Itu. Nah, dari pertanyaan yang kedua ini, dari rukun iman ini, ternyata kan pendapat Syekh Imran Hussein itu sudah gugur. Jadi, ya, mari kita kalau mikir nggak usah jauh-jauh dulu, dari yang dasar dulu. Rukun iman ada berapa? Kemudian jangan langsung menyalahkan umat Islam, seolah-olah umat Islam semuanya pikirannya pikiran kelas TK, kelas SD, karena tidak bisa menerima pendapat Syekh Imran Hussein, seperti, ya. Ya, ternyata
pendapat saya Imran Husain ini ketika yang dalam hal ini ya, pendapat saya Imran Husain tentang bangsa Rom, berbangsa, tentang ekonomi dan lain-lain ya bagus, pendapat yang bagus. Nah, pendapat saya Imran Husain dalam hal bangsa Rom, bahwa mereka adalah pengikut Nabi Isa. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah mereka itu benar-benar pengikut Nabi Isa? Maka kita kaji dari Al-Quran. Isa itu, Nabi Isa ya, bin Maryam itu tugasnya apa? Yang jelas tugasnya Nabi Isa itu adalah menyampaikan, membenarkan kitab Taurat dan menyampaikan akan datangnya seorang Rasul bernama Muhammad. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugas Nabi Isa sebagai Rasul adalah membenarkan kitab Taurat dan membawa Injil, kemudian menyampaikan bahwa akan datang Rasul setelahnya yang bernama Ahmad atau Muhammad. Apakah mereka yang dikatakan oleh Syekh Imran Husain ini pengikut Isa ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Isa bin Maryam? Ternyata kan tidak, karena yang dimaksud pengikut Isa yang benar imannya, benar-benar pengikut Isa itu yang menerima, mengimani Ahmad ini. Ketika Rasulullah Muhammad SAW datang sesuai dengan kabar yang diberitakan dalam Injil, mereka mengimani Nabi Muhammad SAW. Itulah pengikut Isa. Jadi pengikut Isa itu adalah orang Islam atau orang Nasrani yang masuk Islam. Itu pengikut Isa ini. Orang Nasrani yang tidak masuk Islam itu diingkari oleh Nabi Isa. Nanti ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa akan mengingkari mereka karena mereka itu tidak mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan bahwa akan datang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat ke sejarah ya, itu ada Heraklius. Heraklius itu beriman pada Allah, membenarkan kedatangan Nabi Muhammad. Cuma ketika menyatakan, mengirim surat pada Nabi Muhammad bahwa dia sudah beriman, itu dikatakan berbohong oleh Nabi Muhammad SAW. Heraklius berbohong, dan memang Heraklius itu berbohong, dan memang Heraklius itu tidak mau masuk Islam, tidak menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukan alasan keimanan. Kalau keimanan udah meyakini, udah membenarkan Heraklius. Alasannya adalah alasan takut kehilangan jabatan ya, takut nanti dikuasai oleh orang-orang Arab seperti itu. Padahal sebenarnya ya tidak. Ketika misalnya Heraklius itu waktu itu menerima Islam, ya dia jabatannya tidak akan dicopot sebenarnya, seperti Abu Sufyan ya. Abu Sufyan ketika dia tunduk masuk Islam, ya jabatan sebagai pemimpin Quraisy tidak dilepas, malah dikukuhkan, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman seperti itu. Jadi cuma prasangka buruk saja dan yang menyebabkan kemudian Heraklius ini tidak mau masuk Islam, padahal dia sudah meyakini kebenaran Muhammad SAW. Kemudian cerita pendeta Najran itu ya, yang diajak mubahalah Rasulullah SAW karena mengatakan bahwa Rasulullah itu berbohong, yang kemudian mereka nggak berani mubahalah, memilih untuk pulang karena takut, karena memang sebenarnya di hati mereka meyakini kebenaran Nabi Muhammad, tapi takut kehilangan jabatan, kedudukan, seperti itu, takut kehilangan sumber ekonomi, seperti itu. Itu
tidak beriman. Itu orang-orang yang seperti itu beriman. Yang dimaksud orang yang beriman, orang Nasrani yang pengikut Nabi Isa itu ya yang membenarkan Nabi Muhammad SAW. Tuh seperti itu ya. Ini saya sampaikan sebagai nasihat, bukan karena kebencian ya, sesama, sebagai nasihat sesama umat Islam untuk memahami yang benar seperti apa, seperti itu. Karena di Indonesia juga banyak yang mengatakan ya, ada yang punya anggapan seperti itu, bahwa orang Nasrani itu ya orang yang beriman. Padahal di ayat Al-Quran itu sudah jelas orang yang membenarkan sebagian atau percaya sebagian, mengingkari sebagian, itu malah dikatakan orang yang benar-benar sebenar-benarnya kafir itu ya, orang kafir yang sebenar-benarnya itu. Dan mereka yang mengatakan meyakini sebagian dan mengingkari sebagian, meyakini kitab-kitab yang terdahulu dan mengingkari kitab-kitab yang setelahnya, meyakini rasul-rasul yang terdahulu dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud orang kafir yang sebenar-benarnya. Nah, kalau yang tidak tahu kitab, tidak tahu apa, ya tidak beriman pada kitab, tidak tahu, karena tidak tahu itu bukan orang kafir, itu orang jahiliyah, orang yang tidak tahu Allah, tidak tahu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, itu jahiliyah. Kalau yang tahu, kemudian itu disebut ahli kitab yang ada yang beriman, yang tidak beriman itu dikatakan yang kafir sebenar-benarnya. Itu contoh lagi tentang Ashabul Kahfi. Itu Ashabul Kahfi itu adalah contoh Islam yang sebenar-benarnya, pengikut Nabi Isa yang sebenar-benarnya. Nah, ketika dikisahkan ada Ashabul Kahfi bangun dari gua, kemudian mengutus, salah satunya diutus untuk mencari makan, itu keyakinan sudah berubah. Memang ajaran Kristen waktu itu sudah menyebar menjadi agama negara lah itu, tapi sudah berubah, keyakinannya berbeda dengan keyakinan Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu yang Islam. Contoh lain, contoh tentang Islam dan Yahudi ya, ada itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terus Nabi Maryam dan putranya Nabi Isa. Itu satu keluarga ya, itu keluarga Muslim. Di luar itu adalah lingkungan di luar mereka itu Yahudi. Jadi Zakaria itu bukan Yahudi, Yahya bukan Yahudi, Maryam bukan Yahudi, Isa bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi semuanya Zakaria, Yahya, Maryam, Isa itu Muslim. Nah, Yahudi itu yang di luar itu, di luar keluarga Imran itu seperti itu ya, untuk memahami masalah perbedaan agama ini ya. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.